Nah sekarang Pak Desmond perlu tahu, teman-teman di satu kantor saya dinas pariwisata mulai dari level kepala dinas sampai tenaga honorer itu semua join di Fitup, satu kantor. Satu kantor Pak di Mamuju Ya. itu Ya, join satu Fitup kantor. semua Pak. Tanpa berlama-lama lagi saya panggilkan Pak Aris Mikael untuk bergabung dengan kita. Ayo Pak Aris. Halo Pak Desmond. Halo, selamat malam Pak Aris. Wah, ini senyumnya sangat semangat sekali, sangat lebar sekali nih Pak Aris nih. Waduh. Nih, Pak Aris lagi di mana nih Pak? Kita kan di Zoom nih menggunakan digital. Pak Aris kalau boleh tahu di mana Pak? Saya sendiri di Jakarta Pak saat ini. Saya di Mamuju, Sulawesi Barat. Oh di Mamuju, berarti kalau saya jalan-jalan ke Mamuju, saya cari Bapak ya Pak ya? Wow, Kayaknya ya. seru tuh Pak, ke Sulawesi Barat Pak. Ya, Pak, benar. ini kita malam ini akan ngobrol Pak. Saya pun pengen tahu cerita dari Bapak. Pak, boleh nggak Pak? Diceritain dulu nih Pak, mengenai latar belakang Pak Aris ini apa sih Pak? Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada CEO dari Fitup, Mr. Jack Goy, dan kemudian kepada My Picture Business School sebagai supporting system dari Fitup. Terima kasih sudah memperkenalkan peluang yang luar biasa ini kepada kita masyarakat Indonesia ya. Nah, awal mula saya gabung di Fitup itu bulan April, 15 April. Tetapi baru mulai nonton itu tanggal 30 April baru mulai. Jadi tapi diperkenalkan itu dari akhir Maret. Pertama saya check-in itu 30 April. Pertama check-in. Oke. Sorry Pak, untuk latar belakang Bapak boleh diceritakan Pak, kan kalau tadi tuh kita tahu sama-sama PNS saja Pak di tulisannya. Ya. Tapi sebenarnya latar belakangnya apa sih Pak? Oh ya, jadi saya seorang pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Mamuju, dan sekarang bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju. Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju. Jadi di Mamuju itu ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Berarti seorang PNS yang di bidang pariwisata, Pak? Pariwisata, benar-benar. Bidang pariwisata kan saat ini kalau kita sama-sama tahu itu sedang terkena dampaknya Pak ya dari pandemi ini ya Pak ya? Ya benar. Sangat terasa sekali kalau soal pariwisata karena tingkat kunjungan masyarakat, wisatawan tuh betul-betul terasa ya. Jadi kurang sekali pendapatan dari sisi pariwisata karena COVID-19 ini betul-betul berdampak bagi sektor pariwisata, termasuk kami di Mamuju ya. Jadi memang betul-betul berdampak. Berarti dampaknya satu Indonesia mungkin ya Pak ya ini kalau sektor pariwisata ya? Benar. Tapi ini keren nih, malam ini saya ngobrol dengan PNS yang dimana di Indonesia ini adalah satu pekerjaan yang paling keren nih Pak. Wah, banyak ibu mertua yang senang sekali nih Pak kalau punya mantu PNS Pak. Iya. Mungkin itu pikiran dulu, tapi paling bagus sih sekarang jadi pengusaha, punya bisnis sendiri lah. Ya. Kenapa seperti itu Pak? Karena pertama berapa sih semua orang di Indonesia tahu gaji PNS itu punya aturannya jelas, paling 2 juta sampai 5 juta sebulan, gitu ya. Dengan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat setiap bulan, setiap tahunnya meningkat, otomatis dengan gaji itu paling kita hanya bisa untuk cukup sajalah begitu ya, cukup. Gitu. Tapi kalau ingin lebih ya bukan jadi PNS solusinya, gitu ya. Nah, solusinya harus punya bisnis sendiri. Oh mungkin ini salah satu yang melatari Bapak hari ini untuk berjuang di bisnis Fitup ya Pak ya? Benar. Ini untuk merubah hidup ya salah satunya harus lewat Fitup. Kalau boleh tahu Pak, Bapak ini kan berjuang di bisnis Fitup, peringkatnya saat ini apa Pak? Kalau sekarang saya cerita dari awal, jadi saya join itu April tadi ya, 30 April awal check-in, kemudian saya tidak pernah lewati bronze, karena waktu itu saya cuma punya 18 referral, sementara exposure-nya udah sampai 300, jadi saya kena di syarat referral tidak cukup. Nah,
saya ke kantor dan saya memelas sama teman-teman saya di kantor. Bro, boleh nggak join di Fitup? Kalau tidak suka atau apa, daftar aja lah dulu gitu. Yang penting saya bisa silver dulu gitu. Nah, akhirnya mereka bilang begini, ya oke lah daftar saja katanya. Tapi katanya mereka, awas kalau saya ketipu ya. Saya bilang begitu. Loh, saya bilang yang mau tipu kalian siapa? Disuruh bayar saja tidak, gitu kan. Akhirnya mereka join. Nah, setelah mereka join, si teman yang tadi itu yang ragu, yang ragu tadi, akhirnya bilang begini ke saya, oke bro, saya join, tapi orang di kantor buat saya semua ya, jangan diambil. Oke, silakan diambil semua. Setelah teman itu jalani, dia merasakan hasil yang luar biasa. Nah, sekarang udah peringkat gold dia. Nah, kalau saya, silvernya itu pas tanggal 10 Juni, pas ulang tahun saya sendiri. 10 Juni, silver. Wah, sebagai kado ulang tahun tuh Pak, salah satunya ya. Terus menjadi gold itu di tanggal 2 Agustus. 2 Agustus. Kemudian 24 hari ke depannya, 26 Agustus, menjadi seorang platinum. Berarti dari gold ke platinum cepat sekali, Pak. 24 hari. 24 hari, benar. 24 hari. 24 luar biasa. Platinum. Kita doakan supaya Pak Aris ini cepat-cepat nyampe diamond juga ya, Pak ya. Karena kan platinumnya udah dari 26 Agustus nih, Pak. Ya, benar. Amin. Sekarang ke platinum. Pak, tapi tadi ada yang menarik, Pak. Kenapa sih, Pak? Di awal tuh sampai memelas gitu, Pak. Berarti kan temen udah sampai nolak atau bagaimana sih, Pak? Iya, waktu itu kan banyak kasus investasi bodong, gitu ya. Nah, orang-orang di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan dan Barat itu masih ada rasa trauma dengan investasi bodong seperti itu kan. Jadi saya sampai bilang ke teman saya itu, saya ini bawakan Anda rezeki, gitu. Saya bilang lewat Fitup ini. Kalau tidak percaya, saya kasih garansi lah kalau sampai kalian di Fitup, nanti saya tanggung kerugiannya, saya bilang begitu, supaya mereka yakin. Ya sudahlah, tidak apa-apa, daftar saja lah katanya, daftar saja. Tapi ya puji Tuhan sampai hari ini semua orang-orang itu merasakan hasil yang luar biasa dari itu. Sudah berapa kali mencairkan, sudah menikmati hasilnya, mereka sudah berikan. Dan mereka bilang, seandainya Bapak tidak paksa kita kemarin, mungkin nasib kita belum seperti ini. Mungkin nasibnya belum di Fitup ya Pak ya, teman-teman. Benar. Berarti pas di awal Bapak menjalankan sampai ditolak pun seorang Pak Aris ditolak sampai akhirnya memelas-melas gitu Pak. Ya, untuk join. Nah sekarang Pak Desmond perlu tahu teman-teman di satu kantor saya dinas pariwisata mulai dari level kepala dinas sampai tenaga honorer itu semua join di Fitup, satu kantor. Satu kantor Pak di Mamuju itu join Fitup semua Pak. Ya, join Fitup. Mulai dari yang Pak Kepala Dinas yang paling tinggi levelnya di dalam kantor saya itu join semua. Dari yang paling atas sampai yang bawah tuh Pak? Paling bawah join semua di Fitup. Wah, keren dong. Bukan cuma mereka, anak istrinya juga diajak semua masuk. Satu kantor dinas ditambah satu keluarga Pak? Iya benar. Diajak semua. Benar, luar biasa. Wah, keren banget di awalnya. Wah, ngajakin aja mereka tidak percaya, Pak. Sekarang mereka yang ngajakin langsung keluarganya. Makanya saya, Pak Desmond, saya punya member itu sekarang hampir 35.000 orang, 35.000 member. Tetapi di kota saya tinggal ini, di Mamuju, saya punya member tidak lebih dari 100 orang. Bayangkan dari 35.000 orang itu, hanya tidak sampai 100 orang di kota tempat saya tinggal. 35.000 hanya nggak nyampe 100 Pak. Ya, yang ada di kota tempat saya tinggal. Terus banyak kan di mana Pak? Banyaknya di daerah Tanah Toraja di Sulawesi Selatan, kemudian di daerah Papua dan di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Bangka Belitung. Rata-rata di situ. Ya. Paling banyak. Kalau boleh tahu kenapa bisa sampai kenal ke sana Pak? Tapi sementara di Mamujunya sedikit, Pak. Ini yang menarik. Jadi sebelum saya join di Fitup, ini saya punya aktivitas sebagai seorang pegawai negeri. Selain sebagai pegawai negeri, saya juga pengajar paduan suara di berbagai tempat, di gereja atau di tempat-tempat latihan paduan suara seperti sanggar. Dan otomatis punya banyak kenalan. Gitu.
di kota-kota. Nah, setelah kenal Fitup, orang yang pertama saya cari adalah mereka, komunitas paduan suara itu, teman-teman di paduan suara. Saya perkenalkan, mereka responnya bagus sih, positif. Mereka responnya positif, sehingga cepat berkembang. Jadi justru malah saya berkembang dari luar. Waktu saya jadi platinum, teman-teman di Mamuju kaget. Loh, ternyata ada platinum di Sulawesi Barat ya. Jadi platinum pertama nih, jangan-jangan di Iya, Mamuju. benar. Saya platinum pertama di Sulawesi Barat. Jadi mereka kaget. Ih, kita ini selama ini sudah gencar-gencar promo Fitup di Mamuju. Kok tiba-tiba ada yang muncul sebagai platinum? Dia orang di mana ini? Nah, akhirnya mereka ajak saya ketemuan. Kami cerita-cerita, berbagi pengalamannya sudah. Sekarang jadi banyak teman di Mamuju. Oh, berarti yang luar kota itu karena Bapak dulu punya aktivitas sebagai pengajar paduan suara ya, Pak ya? Pengajar paduan suara, benar. Pak, tunggu. Tadi PNS iya, ngajar paduan suara iya. Terus itu kan udah 2, Pak. Pastinya sibuk, Pak. Kenapa masih mau, Pak, jalankan bisnis Fitup? Justru saya mau kasih tahu ke VTubers semuanya, VTubers yang ada di Indonesia. Saya mau bilang bahwa mari memanfaatkan smartphone kita yang super canggih itu dengan sesmart mungkin, ya, dengan secerdas mungkin. Kita harus bisa menghasilkan dari Fitup. Saya waktu baru join berpikir seperti ini, waktu baru ditawari Fitup. Ayo, kalau saya berpikir sebagai orang yang ini, saya akan bilang begini, itu pekerjaan bodoh nonton iklan, menghabiskan waktu. Tapi saya berpikir, justru saya berpikirannya positif. Daripada saya main media sosial yang lain, daripada main sesuatu yang lain, apa di HP saya yang tidak punya penghasilan, hanya menghabiskan waktu dan data saya, mendingan saya join Fitup. Dapat Rp4.000, 0,3, ya lumayan lah, bisa pakai beli data di akhir bulan. Kayak gitu pikirannya kan, awalnya. Awal joinnya seperti itu, belum menikmati, sama sekali tidak menikmati Fitup. Karena belum tahu Fitup itu seperti apa ke depannya. Nah, nanti dikasih masuk di dalam grup WA, saya mulai baca-baca, oh ini ternyata bisnis yang luar biasa, ternyata hebat. Nah, saya mulai mencintai Fitup itu, mulai jalan, akhirnya tibalah di platinum. Dan memang kenyataan yang diceritakan di awal itu bahwa Fitup akan seperti itu, ya kenyataannya memang seperti itu. Memang saya rasakan sampai hari ini bahwa Fitup itu tidak tipu-tipu dan nyata, real gitu ya. Nyata, real. Sebelum saya penasaran dengan, tadi ada 2 hal ya saya penasaran, Pak. Yang pertama adalah Fitup ini nyata, perubahannya apa? Tapi itu nanti, Pak, saya akan masuk ya. Saya mau tahu, Pak, tadi Bapak bilang setelah saya jalanin, ternyata bisnis ini luar biasa. Bapak tahu ini bisnis luar biasa itu di bagian mana, Pak, waktu itu? Di bagian income. Income-nya. Itu jadi kalau seperti yang saya cerita di awal tadi ya, gaji seorang pegawai negeri itu kisaran sekian sampai sekian gitu. Nah, terus di paduan suara juga kan tidak setiap hari. Jadi nanti ada job atau apa ya. Tapi kalau Fitup itu luar biasa, setiap hari masuk. Kita cuma tidur saja duitnya masuk. Sampai teman di komunitas itu biasa bilang begini, kalian tuh luar biasa sekarang ya. Hanya tidur duitnya masuk. Saya bilang, ya itulah kenyataan yang terjadi. Kalau Anda tidak mau join, Anda semakin ketinggalan. Nah, Bapak perlu tahu bahwa Fitup betul-betul merubah hidup saya sekarang. Merubah hidup saya. Karena saya seorang pegawai negeri, Pak. Tapi gaji yang saya terima dari pegawai negeri sekarang tinggal 300-an ribu. Karena saya ngambil kredit untuk bikin rumah. Supaya saya punya aset gitu ya. Jadi saya ambil kredit full. Saya habiskan gaji saya untuk ambil kredit bikin rumah. Karena saya berpikir istri saya juga ada penghasilan. Jadi kami masih bisa hiduplah dari gaji istri waktu belum ada Fitup gitu ya. Kita pikir masih aman lah dapur kita gitu. Masih bisa tetap menyala. Jadi saya habiskan gaji saya untuk ambil bikin rumah. Gitu. Nah, setelah muncul Fitup, semuanya berubah. Justru Fitup dari 2 pekerjaan saya tadi, pegawai negeri dan pengajar paduan suara, Fitup hampir 10 kali lipat pemasukan dari Fitup daripada gaji seorang pegawai dan pengajar paduan suara tadi.
10 kali lipat dari 2 penghasilan Bapak, Pak. 2 digabungin Ya, jadi 1 loh, Pak. Gitu. ya benar-benar. Tapi pastinya kan tadi Bapak ada sempat bilang, sekarang mah tidur-tidur aja dapat uang. Pastinya itu kan tidak didapatkan instan ya, Pak ya. Di awal Ya, ngebangun benar. bisnis Fitup ini sangat capek ya, Pak ya. Saya waktu baru join, Pak, biasa tidur jam 5 subuh, urusi data Itu member. Itu kan masih pakai foto yang pegang KTP dulu segala macam tulis-tulis itu kan. oh, tapi kalau sekarang kan sudah Awal tidak ya, Pak ya. ya Jadi sekarang sekarang udah sudah tidak keren. ada itu. Sekarang Udah udah enak ya, keren. Pak ya. Ya, Oke. sekarang udah keren sekali. Fitup sudah luar biasa sekali dengan membangun kepercayaan kepada VTuber, terus memperbaharui, akhirnya sekarang luar biasa. Sekarang luar biasa, di Play Store pendukungnya luar biasa, yang lain luar biasa. Jadi saya dulu betul-betul bermodalkan kesabaran, Pak. Bermodalkan kesabaran, begadang sampai jam 5 subuh, mengatur data member, ditata sebaik-baik mungkin, kemudian diedukasi, dibagikan informasi. Pokoknya saya melangkah pelan-pelan terus, sampai Fitup muncul di Play Store dengan tampilan yang luar biasa dahsyat, aplikasinya luar biasa. Terus saya bilang betul-betul Fitup adalah sesuatu yang serius, bukan tipu-tipu. Perubahannya luar biasa dari bulan ke bulan luar biasa. Saya bilang ke teman-teman, ya. Berarti sekarang tidur bisa dapat duit, dulunya tidur aja kekurangan ya, Pak ya tadi ya. Benar. Tidur aja kekurangan jam 5 pagi, Pak. Jam 5 pagi besoknya kerja tuh, Pak. Iya, waktu itu kan pandemi, jadi kita agak belum masuk kantor tuh, sebagian diliburkan. Jadi memang betul-betul fokusnya ke Fitup. Fitup waktu itu menjadi harapan satu-satunya. Harapan satu-satunya, dan saat ini Pak, kalau boleh tahu nih, harapan yang waktu itu jadi satu-satunya, dapat perubahan apa Pak sekarang dari Fitup, Pak? Wah, luar biasa, Pak. Luar biasa. Kalau di soal penghasilan, pasti seperti yang saya katakan tadi, udah berkali-kali lipat daripada yang 2 pekerjaan saya awal gitu ya. Yang tadinya saya bilang hanya Rp4.000 hanya untuk minimal bisa membeli paket data setiap bulan. Sekarang bukan membeli paket data lagi, sudah bisa membantu orang lain, gitu, membantu orang lain untuk juga bisa sukses di Fitup. Gitu. Pak, boleh Pak bagiin ke kita nih satu cerita Pak, yang menurut Bapak tadi Bapak bilang membantu orang lain, yang berkesan Pak. Yang satu paling berkesan menyentuh gitu untuk Bapak, ada nggak Kak? Oh ya, jadi sekarang saya ini bergaul dengan anak-anak yang lebih muda dari saya, lebih muda. Anak-anak yang usia 18 tahun sampai 23-24 tahun, gitu ya. Dan di awal saya ajak join mereka di Fitup, mereka itu cuma main game tiap hari di HP-nya. Jadi saya lihat ini anak-anak apa ribut tiap hari main game, tidak jelas, bilang gitu. Bilang, Dek, kalian join Fitup. Kata, ya mungkin awal mereka join itu karena rasa tidak enak saja sama saya kan, gitu. Seolah-olah ada rasa terpaksa, ya join daftarlah gitu katanya. Nah, tapi seiring itu saya kasih mereka perhatian terus. Sekarang justru mereka punya penghasilan lebih besar dari saya. Anak-anak tadi itu. Gitu. Karena mereka fokus terus. Walaupun mereka tidak punya ranking ya, secara personal reward mereka besar. Itu mahasiswa juga semua. Berarti itu masih muda pun akhirnya mendapatkan penghasilan dari Fitup. Itu salah satu yang bikin Bapak ini berkah untuk yang lain, karena anak umur segitu kayak masih sulit ya Pak ya untuk cari penghasilan ya. Kalau dipikir ya sulit, tapi kan kenyataannya semua tergantung motivasi seseorang. Dia mau merubah hidupnya atau enggak. Kalau dia mau berubah, pasti dia akan maju. Ada juga orang yang sudah seumuran saya gitulah kira-kira, tapi tetap baru, misalnya contoh masuk di grup 2-3 hari left dari grup. Saya bilang sudahlah, nggak bisa dipaksa, tapi saya bilang tunggu saja, pasti mereka akan kembali. Itu pasti akan membuat mereka kembali gitu. Tapi ya, makanya tadi Pak Aris menekankan mereka fokus, makanya mendapatkan ya Pak ya. Iya, benar. Sekarang sudah banyak orang terbantu di Fitup, banyak sekali teman-teman yang terbantu, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Gitu ya. Minimal
kata mereka minimal pakai beli pulsa setiap bulan sudah jelas. Itu tidak perlu minta orang tua lagi, yang anak-anak sekolah itu kan. Jadi saya selalu support mereka. Baik, jadi itu salah satu yang dirasakan oleh tim Bapak juga. Kalau dari pribadi tadi adalah kenaikan income. Ya. Kenaikan income ini, terus berarti tadi gaji 300.000, bagaimana Pak cara hidup Pak? 300.000 Pak? Ya, jadi waktu itu kan saya bilang istri saya ada kerja, jadi ya ceritanya istri lagi yang biaya saya, bukan saya lagi biaya istri yang tanggung biaya hidup karena gaji tinggal 300. Nah sekarang Pak, ATM saya dari gaji dari pegawai negeri itu nggak pernah diintip-intip lagi, biarkan aja dia di dalam karena udah ada dari situ yang ganti. Luar biasa Pak, luar biasa sampai itu udahlah lupain aja karena dulu masih diintip ya Pak, masih diambil ya, mungkin ya. Itu dulu Pak, tanggal 1 udah harus ke ATM cek, masuk enggak 300.000, sekarang enggak dicek-cek lagi. Biar saja di dalamnya. Keren itu, Pak. Ya, itu luar biasa. Tadi perubahannya. Kalau nih Pak, tadi kan itu perubahannya. Kalau boleh tahu Pak, arti Fitup untuk Pak Aris ini apa sih Pak? Kalau buat saya secara pribadi, Fitup itu aplikasi yang hadir menjadi berkat bagi semua orang, bagi semua penggunanya, gitu ya. Belum ada satu orang pun yang dirugikan di Fitup, belum ada satu orang pun yang kena tipu di Fitup, kecuali dia melakukan hal-hal di luar aturan manajemen. Tapi semua orang yang ikut aturan dan berusaha pasti menjadi berkat bagi dia, punya penghasilan itu pasti. Dan saya dan teman-teman di sekitar saya. Dan saya mau Fitup itu long life, panjang, untuk terus menjadi aplikasi yang memberkati, memberikan berkat bagi banyak orang di Indonesia. Berarti berkat ini datang di saat pandemi dan kita pun yang menyebarkannya ya Pak ya? Ya benar Pak, benar. Salah satunya Pak Aris di Sulawesi, di Mamuju pasti, ya lebih tepatnya di Mamuju yang menyebarkannya banyak juga sampai tadi ke Toraja, di Papua pun ada ya Pak ya? Iya benar. Sampai ke ujung-ujung bahkan. Benar Pak, benar. Pak, tadi itu perubahan kita udah tahu apa yang Bapak dapatkan. Arti juga kita sudah tadi dengarkan. Pak, kita kan sebagai manusia nih, pastinya ada tujuan-tujuan ke depan. Dan saya pun yakin Pak Aris punya tujuan ke depan itu. Pak, impian apa sih Pak yang Pak Aris mau dari bisnis itu Pak? Ya, kalau untuk di posisi sekarang sebagai platinum, impian saya sekarang sebagai seorang platinum di Fitup adalah ingin juga tim saya sukses, gitu. Tujuannya hanya satu, ingin tim saya sukses, gitu. Saya sukses, mereka juga sukses. Saya tidak mau sukses sendiri, gitu. Tetapi impian untuk jangka panjangnya adalah bisa memberikan berkat bagi orang lain lewat, saya ingin membeli sebuah, kata kalau orang di Sulawesi bilang PT-PT, gitu, mobil minibus kecil, ya, untuk mengangkut anak sekolah di kampung ke tempat sekolahnya, gitu, supaya mereka tidak jalan kaki lagi. Jadi PT-PT itu bolak-balik antar mereka, gitu, supaya jangan jalan berkilo-kilo lagi ya, hanya untuk pergi sekolah. Gitu. Oh, jadi Pak Aris mau menyediakan transportasi untuk mereka, anak-anak yang berangkat ke sekolah, tadi berkilo-kilometer Pak? Iya, berkilo-kilo jalannya. Kilometer itu kalau jalan kaki capek Pak? Bisa bengkak betis Pak. Oh ya, itu di sana gimana Pak? Infrastruktur belum jadi atau bagaimana Pak di sana? Bagus sih, cuma memang kalau jadi bukan di Mamujunya ya, yang saya mau tempati di satu daerah, ada daerah di Toraja. Di Toraja daerah yang agak jauh dari kota, dari yang kendaraannya masih sunyi, tapi jalannya bagus gitu ya. Cuma kendaraan yang sunyi, nah sehingga anak-anak ke sekolah harus jalan kaki jauh, tidak ada angkutan umum gitu, tidak ada angkutan umum. Nah kita hadir, jadi dikasih nama nanti mobil VTuber, jadi mereka
naikkan itu antar ke sekolah gitu, supaya nggak jalan kaki lagi. Seandainya ada Bahkan angkutan, namanya aja udah kalau ada angkutan umum mungkin aman-aman saja, maka nggak ada angkutan umum. Jadi saya bilang, saya waktu ke sana lihat, iya ya, kasihan juga sih anak-anak ini kalau harus terus jalan gitu. Jadi nanti itu target saya kalau saya diamond gitu, itu udah pasti. Target saya kalau sudah diamond ingin memberikan, walaupun yang PT-PT bekas gitu ya, second, penting bisa dulu menjadi berkat bagi mereka untuk tidak lagi jalan kaki ke sekolah gitu ya. semua VTubers kita doakan supaya Pak Aris cepat-cepat nyampe Diamond dan menjadi berkat juga untuk tadi di daerah Toraja ya Pak ya. Daerah Toraja. Pak, dari tadi saya ngobrol dengan Bapak bilang untuk berkat, untuk saya tidak mau sukses sendirian. Saya bahkan pas ditanya impian, biasanya orang mengutamakan pribadinya dulu. Tapi Pak Aris ini berbeda. Pasti ada satu alasan yang mendasari, Pak. Apa sih Pak alasan itu, Pak? Kalau filosofi hidup saya tuh Pak Desmond, saya sukses itu kalau orang di sekitar kita juga merasakan apa yang kita rasakan. Jadi saya tidak mau terlihat mewah, apa, punya apa-apa, tapi orang di sekitar saya juga tidak merasakan buat apa gitu. Nah, tapi kalau saya sukses, kemudian mereka juga sukses, ya sukses itu kan punya takaran masing-masing ya. Setiap orang masing-masing punya ukuran. Tapi kalau saya pribadi, ukuran kesuksesan saya itu adalah ketika orang di sekitar kita juga merasakan apa yang kita rasakan. Gitu. Orang sekitar kita merasakan apa yang kita rasakan. Jadi bukan hanya kita yang merasakan, tapi orang-orang di lingkungan kita itu merasakan juga ya Pak ya? Benar. Saya Pak bilang begini, kalau memang Tuhan mau kasih saya berkat di Fitur, pasti saya akan sampai ke Diamond dan perusahaan akan memberi saya reward bintang 6. Jadi sampai hari ini saya tidak punya bintang 5, tidak punya bintang 6. Betul-betul setiap bulan VP-nya saya cairkan untuk membantu tim saya, supaya juga mereka bisa cepat naik dan cepat bisa merasakan berkat di Fitur. Ya, gitu bisa merasakan. Jadi saya minimal satu orang tim saya kasih 100 VP tiap bulan. Saya bagi. Jadi tidak ada yang bisa beli 200, hanya saya kasih 100 supaya semua bisa merasakan. Gitu. Karena jadi jangan ada karena di VP di VTube ini terbatas ya Pak ya? Iya, benar. Jadi saya harus bagi ke mereka supaya betul-betul mereka rasakan bahwa itu VTube hadir menjadi berkat begitu. Menjadi berkat bagi orang banyak. Bukan begitu mereka mau cari VP, mereka kesusahan, akhirnya jenuh, ini menunggu, tidak pasti, sembari tetap saya motivasi untuk terus sabar, konsisten, apa yang saya punya saya bantu. Ini benar-benar saya ngobrol dengan seseorang yang lebih memikirkan orang lain, tidak memikirkan egonya sendiri, Bapak Ibu dan VTubers malam hari ini. Ya, jadi saya berpikir Pak, kalau memang tim saya jadi solid, pasti saya akan sampai ke Diamond. Saya berpikir begitu. Kalau mungkin saya berpikir ego, mungkin saya sudah di bintang 6 sekarang ya. Kalau saya mau berpikir ego, tapi tim saya kasihan hanya terus berjalan dengan misi gratis. Kan kasihan bintang 1. Sementara zaman sekarang susah, Pak. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan minimal satu hari $3,099, kita kasihlah mereka 100 VIP untuk mereka mulai bergerak jalan maju. Gitu. Kasihnya pun ini karena mereka mau menggunakan strategi fast track ya Pak ya. Jadi mereka beli ya Pak ya untuk buka paket misi. Iya, benar. Karena di sini mereka punya uang, mau nyari VIP juga susah banget ya Pak ya. Benar Pak, benar. Jadi salah satu bentuk saya ya mensupport mereka begitu. Karena mereka bilang biasa, Pak, tolong dibantu. Saya bilang jangankan kalau saya bisa cetak 10.000 VIP setiap hari, mungkin tiap hari saya jual gitu. Cuma memang itu agak susah. Jadi memang kita harus butuh sabar dan terus bergerak maju supaya kita bisa menikmati hasil. Saya bilang saya pun juga dulu seperti itu. Tidak seperti langsung disulap, langsung platinum. Saya juga jungkir balik, saya bilang. Gitu Pak ya. Ini saya sangat senang sekali ngobrol dengan Pak Aris Mikael.
malam hari ini. Bahkan sampai Pak Aris mau bahwa ini kan beda 1 jam, pastinya di sana lebih malam, sudah lebih waktu untuk istirahat. Tapi saya sangat sedihnya adalah waktunya sangat terbatas, Pak. Kita hanya dibatasi 30 menit untuk ngobrol hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, saya minta satu, Pak. Saya minta satu untuk pesan-pesan untuk dari Pak Aris nih kepada VTubers yang ada malam hari ini ataupun nantinya akan ditayangkan di YouTube, Pak. Boleh, Pak, minta pesan-pesannya, Pak? Oke. Pesan saya buat semua VTuber, terus konsisten, terus bersabar, terus mengerjakan, jangan pernah mengatakan saya tidak bisa, saya jenuh, saya bosan, terus bekerja. Dan ingat satu yang paling utama adalah mari berbagi, mengasihi kepada sesama lewat VTube. Mari kita berbagi berkat, mengasihi sesama kita lewat VTube. Kita bagi berkat kita. Ya. Wah, sangat senang sekali saya ngobrol dengan Pak Aris malam hari ini. Jadi dari VTube kita dapat berkat, kita bagi lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak atas ngobrolnya malam hari ini, atas sharingnya di V-Live malam hari ini Pak Aris Michael. Terima kasih Pak Desmond. Nah, selamat malam semuanya. Acara hari ini kita sudah selesai dengan adanya tadi V-Live dari Pak Aris Michael, yang seseorang yang sangat luar biasa, seorang PNS dari kota Mamuju. Yang pastinya Pak Aris pun dulu sudah berjuang, sudah merasakan berkatnya, dan Pak Aris pun sudah punya tujuan-tujuannya ke depannya. Nah, untuk V-Live ini nantinya akan ditayangkan di mana? Di My Future Business School channel YouTube. Jadi pastikan setelah ini Bapak Ibu langsung subscribe channelnya My Future Business School, serta like dan juga follow Facebook serta Instagram My Future Business School. Akhir kata dari saya, MC Anda Desmond Kurniawan, saya undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat malam.